Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM 1S12409. Pada video kali ini saya akan membahas kembali mengenai salah satu materi kita pada mata kuliah struktur data, yaitu mengenai OOP atau Object Oriented Programming dengan bahasa Python. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pertama tentunya kita akan masuk pada introduction. Apa itu OOP? OOP itu adalah sebuah pendekatan yang memodelkan benda-benda di dunia nyata seperti mobil, rumah, dan hubungan di antara keduanya, seperti hubungan antara siswa dan guru. Oke, dengan kata lain, OOP ini dia memodelkan entitas di dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Jadi, itu dia untuk definisi dari OOP itu sendiri. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan OOP? Jadi yang pertama itu kenapa kita butuh OOP itu karena dia itu robustness atau dia tangguh, tahan terhadap kegagalan atau error. Yang kedua ada adaptability atau adaptabilitas. Kode yang besar dapat mudah disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan baru. Yang ketiga ada reusability atau penggunaan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi dengan sedikit usaha. Jadi dia tanpa OOP, kita akan mengubah satu fitur kecil di aplikasi besar. Kita mungkin harus membongkar seluruh kode, tapi kalau kita gunakan OOP itu karena kodenya dia terbagi menjadi bagian-bagian yang mandiri, jadi kita cukup mengubah satu bagian saja tanpa merusak bagian lainnya. Jadi itu dia alasan mengapa kita perlu menggunakan OOP. Selanjutnya kita masuk di bagian bagaimana OOP mencapai tujuannya. Jadi yang pertama itu dia ada konsep enkapsulasi. Dia itu mengikat data dan metode atau fungsi menjadi satu kesatuan dan membatasi akses dari luar. Jadi dalam kode ini dia mencegah data diubah secara tidak sengaja oleh bagian lain. Yang kedua ada modularity, yang mana komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda, yaitu menggunakan konsep inheritance atau pewarisan, yang memungkinkan objek anak mewarisi sifat dari objek induknya. Misalnya kelas kendaraan menurunkan sifatnya ke kelas mobil. Selanjutnya ada abstraction atau abstraksi. Dia ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang lain. Jadi saat kita menyetir mobil, kita hanya perlu tahu bagaimana cara menginjak pedal gasnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana detail mesin melakukan pembakaran bahan bakar. Itu dia contoh dari implementasi abstraksi. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yang mana slide berikutnya di sini ada pembahasan mengenai software development. Yang pertama ada desain, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada testing dan debugging. Selanjutnya di sini ada sebuah kode, yaitu if name sama dengan main, yang mana kode ini akan melindungi konstruksi kondisional. Kode ini ketika dijalankan, Python dipanggil secara langsung pada modul tersebut, tetapi tidak dijalankan ketika modul tersebut diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang besar. Jadi contoh penggunaannya itu seperti ini. Kita langsung saja masuk pada VS Code. Di sini kita coba untuk melakukan implementasi dari kode ini. Yang pertama kita gunakan dulu if name sama dengan main. Terus kita coba print halo. Kita coba jalankan kodenya. Nah, di sini bisa dilihat outputnya itu muncul halo. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika modul tersebut diimpor, isi dari kode dalam conditional if name sama dengan main ini dia tidak akan muncul. Jadi kita coba impor file video 1 ini. Kita buat dulu file lain, kasih nama test.py. Kemudian kita coba impor tadi video 1. Coba impor. Di sini dia kita coba jalankan, dia tidak muncul apa-apa pada outputnya ya. Kita coba buat
kode lain di dalam file video 1 ini, video 1 ini. Kita coba misalnya print hi, kemudian kita import. Ini dia akan muncul hi karena kode di dalam file yang kita import yaitu video 1 ini dia tidak di dalam kondisi if name sama dengan main. Sementara apabila kita di sini kita coba jadikan komen dulu, kemudian yang ini apabila isi dari file video 1 ini dia berupa kode yang berada dalam kondisi if name sama dengan main, maka saat kita import dia pada file lain, itu dia tidak akan muncul outputnya. Nih, seperti yang bisa dilihat kosong. Kita coba run ulang. Nah, ini dia kosong. Sementara kalau kodenya tidak berada dalam kondisi tersebut, saat kita run, dia akan muncul. Itu dia salah satu contoh penggunaan kode di dalam testing dan debugging, yaitu kita menggunakan kode atau kondisi if name sama dengan main, sehingga nanti penggunanya tidak akan perlu merun kode yang digunakan untuk testing dan debugging. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu class definition. Jadi di sini kita akan mulai membahas kelas, yang mana sebuah kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi, kelas ini dia akan menjadi cetakan atau blueprint untuk membuat objek itu sendiri. Nah, di sebuah kelas itu dia akan terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada method atau member function, yang kedua ada atribut. Nah, method ini sendiri dia berfungsi sebagai fungsi yang ada di dalam kelas. Jadi, dia akan mendefinisikan apa yang bisa dilakukan dari objeknya itu sendiri. Selanjutnya ada atribut, dimana atribut ini dia berisi informasi atau ciri khas yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Nah, selanjutnya sebuah kelas itu dia harus menyediakan beberapa hal. Yang pertama ada encapsulation, yaitu anggota data yang bersifat non-public atau tidak tersembunyi. Yang kedua ada error checking, yaitu memastikan data yang masuk valid. Yang ketiga itu ada kode for testing a class method, yaitu kode untuk menguji metode dari kelasnya. Oke. Next, kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya di sini ada pembahasan mengenai kelas dan objek. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kelas ini dia merupakan sebuah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Jadi dia akan mengikat data dan metode atau fungsi menjadi satu kesatuan. Selanjutnya di sini ada contoh penggunaan init. Init ini dia akan berupa konstruktor yang dipanggil secara otomatis saat kita membuat objek. Selanjutnya, Python tidak mendukung kontrol akses formal seperti privat atau public yang ketat. Perlindungan data hanya dilakukan berdasarkan konversi atau kesepakatan antar programmer. Jadi di sini untuk penggunaan kontrol akses seperti public, protected, dan privat itu dia cuman berupa kesepakatan antar programmer. Untuk Python sendiri itu dia bisa kita lihat di sini. Untuk protected itu dia menggunakan underscore 1 kali, sementara untuk public dia tidak perlu underscore, dan untuk privat itu dia menggunakan 2 underscore. Ini dia, yang ini privat, nah yang ini protected. Oke, itu dia. Di sini mungkin kita langsung coba saja untuk penggunaan kode public, privat, dan protected di dalam OP pada Python. Jadi di sini kita coba buat kelas person, dimana di sini kita buat dulu konstruktornya def init. Kemudian di sini kita pakai self. Kemudian di sini kita masukkan atribut dari kelas person itu sendiri, yang mana di sini ada name sama dengan non. Kemudian ada umur sama dengan non juga, dan gender sama dengan non. Selanjutnya di sini kita definisikan dulu tiap atributnya. Yang pertama ada name sama dengan name. Self x sama dengan 8. Self gender sama dengan
gender. Oke, jadi di sini kita buat atributnya jadi public dulu semua, belum ada yang private dan protected. Jadi sebentar kita coba akses dia. Apabila saat public atau private. Oke, selanjutnya di sini kita buat dulu sebuah metode untuk menampilkan atribut-atribut dari kelas person ini sendiri. Jadi di sini kita kasih nama get attribute. Ini namanya sebenarnya bebas ya, boleh diganti juga. Kemudian di sini tiap metodenya itu wajib menggunakan self. Kemudian di sini kita print nama saya adalah self nama. Kita salin saja. Kemudian kita umur. Di sini tentunya kita ganti jadi umur. Kemudian ini gender. Saya adalah gender. Oke, itu dulu. Langsung saja kita coba buat salah satu objeknya dari kelas person ini. Kita kasih nama saja. Kita ikut saja pada contoh P1 ini sebenarnya boleh diganti. Kemudian di sini kita panggil kelasnya itu person. Kemudian kita isikan atributnya. Yang pertama ada namanya itu saya kasih coba nama saya saja. Umur, kemudian gendernya female. Oke, kemudian untuk menampilkannya tentu kita perlu mengakses metode yang akan menampilkan kelas tersebut. Di sini metodenya tadi kita kasih nama get attribute. Jadi P1 titik get attribute. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita tampilkan. Ini dia, kita berhasil membuat sebuah kelas. Kemudian kita tampilkan objeknya yang sudah kita input. Selanjutnya di sini kita coba untuk membuat atribut metode yang di sini dinamakan set atribut. Yang mana pada set atribut ini kita dapat mengubah nilai dari objek yang setelah kita buat. Set attribute self. Kemudian kita self name sama dengan name. Langsung saja. Oh maaf, di sini harusnya karena kita mau akses atribut, jadi di sini juga kita ambil atributnya. Terus gender. Kemudian gender dan gender. Oke. Selanjutnya di sini kita coba ubah nilai P1. Kita panggilkan set atributnya, kemudian di sini kita masukkan nilai barunya. Aduh, maaf kepencet. Saya ganti namanya jadi tal, umurnya juga saya ganti. Tapi gendernya tidak ya. Sama. Kemudian kita coba tampilkan kembali P1 get attribute. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya untuk P1 sebelumnya yang bernama Talia itu sekarang saat kita panggil kembali namanya sudah berubah. Jadi kita di sini sudah berhasil membuat sebuah metode lagi yang digunakan untuk mengubah nilai dari objeknya. Oke, selanjutnya di sini kita coba ubah gendernya menjadi privat. Privat, dan ini juga kita ganti jadi privat, ini juga jadi privat. Kemudian itu saja ya, kita coba buat
objek baru dulu, kita kasih nama P2, namanya P2%. Kita kasih nama THL 16, 5. Kita kasih huruf kecil aja supaya beda. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena di sini sedang hujan. Oke, kemudian di sini kita coba akses dulu P2-nya. Get agar kita bisa melihat nilai P2-nya itu dulu. Nah, di sini kita berhasil tetap walaupun gendernya ini dia bersifat privat, tapi di sini masih tetap bisa kita akses. Sudah kita buktikan di nilai P1 dan P2. Nah, kemudian di sini karena dia privat, jadi kita coba akses dulu nilai dari tiap atributnya. Kita coba akses satu-satu. Kita coba akses saja yang privat ya. P2 sama dengan underscore gender. Kita ubah menjadi male. Terus kita coba tampilkan P2 get attribute. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kan kita sudah coba merubah nilai dari gender pada P2. Kita ubah jadi male, tapi di sini pas kita tampilkan kembali menggunakan atribut, itu dia nilainya tetap female, tidak berubah. Jadi karena dia privat, itu dia tidak bisa diubah nilainya. Walaupun bisa diakses, ini masih bisa still accessible, masih bisa diakses. Tapi saat kita coba print gender dari objek P2 adalah, kemudian kita panggil P2 titik underscore gender. Hapus dulu, kemudian kita lihat. Nah, di sini dia berubah jadi male, padahal saat ditampilkan sebelumnya dia itu masih female. Jadi dia di sini itu sejauh yang saya pahami, dia itu hanya membuat variabel baru yang tidak sengaja dia bernama sama, yaitu P2. Tapi dia tidak merubah nilai dari variabel P2 yang asli. Jadi saat kita akses variabel P2 yang asli, itu dia gendernya masih female, tapi saat kita coba akses dia jadi male karena dia ada satu variabel lain yang namanya sama. Jadi dia tidak merubah informasi asli dari variabel P2, tapi dia membuat variabel lain yang namanya sama-sama P2. Itu dia untuk contoh penggunaan data protection pada atribut, dimana di sini kita gunakan yang privat. Oke, itu dia untuk kelas dan objek. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu operator overloading. Nah, operator overloading ini dia mendefinisikan ulang perilaku operator seperti tambah, kurang, dan kali, dan fungsi untuk berbagai objek yang dibuat oleh pengguna. Secara default kan nanti Python dia akan memunculkan error jika kita mencoba menjumlahkan dua objek student. Nah, bisa dilihat pada contoh di sini. Di samping ini dia kan menggunakan operator tambah. Secara biasanya pasti dia akan tahu apa yang harus ditambahkan di sini. Seperti di sini print 2 tambah 3, dia tambahkan juga list. Jadi di sini dia akan tahu seperti ini hasilnya 5, ini dia akan campurkan 2, 3, 4, 5. Ini juga, dan Tom dan Harry juga tambahkan saja jadi Tom Harry. Nah, tapi pada contoh di bawah ini dia menambahkan objek. Secara biasanya dia ini tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan pada saat dia diarahkan untuk menambahkan A tambah B. Di sini dia diarahkan untuk menambahkan objek. Nah, jadi operator overloading ini dia akan berfungsi untuk mendefinisikan kembali perilaku operator standar. Kita masuk saja pada slide berikutnya, yang mana di sini sudah dijelaskan. Pada slide berikutnya, operator overloading through specially named methods. Jadi dia ini perilaku operator standar dan fungsi bawaan di Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan specially named methods.
dapat dilihat pada tabel di samping ini. Untuk operator tambah dia itu bisa menggunakan A add B. Tuh. Jadi dia operator standarnya itu bisa didefinisikan kembali. Seperti contohnya di sini ada operator tambah di overload dengan mengimplementasikan metode nameAdd yang sebelum tadi yang pada baris pertama ini. Selanjutnya non-operator overload seperti strfoo, dia ini di overload dengan metode str menentukan apa yang muncul saat objek di print. Selanjutnya ada kelas buatan pengguna bisa dianggap sebagai variabel benar atau salah, variabel bool dengan mengimplementasikan metode bool. Jadi yang ini dia diimplementasikan sebagai boolean. Jadi kita bisa menggunakan metode bool untuk mendefinisikan kembali bahwa kelas ini merupakan kelas boolean menggunakan bool. Selanjutnya ada untuk jika metode spesial tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas buatan pengguna, sintaks standar yang mengenalkan metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Contoh, tambah B akan memunculkan error jika add tidak didefinisikan. Jadi, kita menggunakan ini untuk penanganan error karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, tidak semua hal dia itu bisa langsung ditambahkan menggunakan sintaks standarnya. Jadi dia harus didefinisikan kembali menggunakan operator overloading ini menggunakan specially name methods-nya. Itu dia, seperti contohnya A tambah B akan memunculkan error jika add tidak didefinisikan. Itu sih. Oke, langsung saja kita masuk pada slide berikutnya, yang mana pada slide berikutnya di sini ada salah satu contoh dari operator overloading for a vector class. Jadi oke, kita lanjut pada bagian operator overloading for a vector class. Jadi untuk implementasi metode ini ada beberapa operator yang memiliki definisi default yang disediakan oleh Python jika metode spesial tidak dibuat, dan ada beberapa operator yang didefinisikan yang didefinisinya diturunkan oleh metode lain. Contohnya seperti ada bool method yang mana dia di sini secara default itu dia akan menganggap semua objek itu true kecuali yang non. Dan untuk yang len, dia jika metode ini didefinisikan, dia akan otomatis dianggap true jika panjangnya tidak nol, dan akan menghasilkan false jika panjangnya itu nol. Oke. Langsung saja kita coba pada contoh operator overloading for a vector class-nya. Di sini kita coba coding kembali. Maaf, kepencet. Kita pakai saja di sini. Oke. Kemudian kita buat kelas vector. Yang mana kita buat dulu konstruktornya, def init self d. Jadi dia di sini untuk membuat d-dimensional vector. Kemudian kita buat self. Di sini dia protected ya, core dengan 0 dikali dengan nilai dari d-dimensional vektornya. Kemudian di sini ada penggunaan method len. Kemudian kita gunakan self, di mana dia akan mengembalikan dimensi dari vektornya. Return len self Oke.
kasih sama saja namanya ya, s chords. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada metode get item. Yang di sini dia akan mengembalikan koordinat dari vektornya. Jadi di sini dia dia akan membuat satu atribut baru yang mana atributnya bernama J saja. Kemudian dikembalikan return self chords J sama dengan maaf. Maaf, itu tadi di metode berikutnya. Selanjutnya di sini ada metode set item, dimana dia di sini ada J dan satu variabel baru yang dinamakan file saja ya kalau kita ikut contohnya. Kemudian dia akan mengatur koordinat dari vektor untuk memberikan nilai self chords J sama dengan file. Oke, selanjutnya di sini ada metode add def add order, dimana dia akan mengembalikan hasil perhitungan dari dua buah vektornya. Jadi if len sama dengan tidak sama dengan len order, maka dia akan menampilkan rise value error karena dia dimensinya itu berbeda. Jadi kan kalau vektor kita bisa menambahkan kalau dimensinya sama. Jadi di sini apabila kondisinya dimensinya berbeda, dia akan mengembalikan nilai error. Dimensions must agree. Oke, lanjut untuk else-nya. Di sini dia langsung saja akan menampilkan result dari vektor len self for, kemudian sini buat perulangan ij in range len self J-nya itu sama dengan self J ditambah dengan order J. Maaf ya, ini salah pakai kurung. Nah, kemudian dia akan menampilkan mengembalikan return hasil penjumlahannya. Oke, itu dia untuk metode add-nya. Dia akan menjumlahkan dari kedua vektornya. Selanjutnya di sini ada penggunaan def egg self order. Dia akan mengembalikan true apabila vektor memiliki koordinat yang sama dengan vektor lainnya. Return self chords sama dengan order chords. Nah,
Selanjutnya di sini ada penggunaan dfn, yang mana dfn ini dia itu kebalikannya dari penggunaan metode X tadi. Dia akan mengembalikan true apabila nilai atau koordinat dari kedua vektornya ini tidak sama. Maka dia di sini return not self sama dengan order. Oke, selanjutnya di sini ada def string. Dia ini mengatur tampilan dari kode yang kita buat ini. Return string tambah str self chords. Kemudian di sini satu. Nah, untuk tampilannya jadi nanti dia akan diawali oleh buka kurung, kemudian koordinatnya, dan diakhiri dengan tutup kurung. Oke, lanjut pada baris berikutnya. Di sini kita akan mulai membuat objeknya. Yang mana kita buat objek A dulu. Dia akan mendefinisikan objek A ini dengan vektor dimensional D-nya itu sama dengan 5. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya kurang terdengar karena di sini hujan. Di sini buat sampai B, vektor B, C, kemudian vektor D, ini nilainya 5550. Kemudian dia itu coba untuk menampilkan panjang dari dimensi vektor atau dimensi dari objek A. Print, sudah diketik pada printnya. Dimension A itu sama dengan len A. Ini panjang ini. Oke, len A. Kemudian yang B juga. B. Oke. Selanjutnya di sini dia, kita coba lihat dulu hasilnya untuk yang ini. Nah, dia sudah berhasil membuat vektor dengan panjang dimensi 5 dari objek A dan objek B. Selanjutnya di sini dia coba untuk ketiga itu sama dengan 2. Kemudian dia coba membuat C sama dengan A tambah B. Karena tadi kita sudah buat untuk penjumlahan yang menggunakan metode add. Oke. Jadi di sini kita coba tampilkan print C itu sama dengan C. Kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi di sini kita bisa men-set atau mengatur nilai dari isi dari vektornya. Jadi di sini panjang pada posisi kedua itu diatur menjadi nilai 3 dan pada posisi ketiga itu dia mengatur nilainya 2. Kemudian kita coba tambahkan yang mana tadi panjang vektor yang kita sudah katakan bahwa 5. Jadi dari kelima vektor tersebut hasilnya vektor C menghasilkan 00320. Jadi ini kita setting nilainya. Di sini kita set nilainya. Kemudian di sini kita jumlahkan. Dan hasilnya seperti ini. Pada posisi kedua itu nilainya 3 dan pada posisi ketiga itu nilainya 2. Oke, lanjut kita pada baris berikutnya. Mana di sini kita definisikan dulu nilai total itu sama dengan 0. Kemudian kita coba for entry in C itu totalnya ditambah dengan entry. Kita coba
tidak error. Kita lanjut pada baris berikutnya, yang mana if ball D dengan print vektor memiliki, kita campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, panjang tidak sama dengan 0. Kemudian untuk else-nya, print panjang vektor sama dengan 0. Oke, di sini tadi kita sudah membuat sebuah objek yang mana objek vektor D ini dia berdimensi 0. Jadi harusnya itu ini ya outputnya. Jadi kita coba lihat panjang vektor sama dengan 0, karena di sini tadi kita definisikan vektor D itu dengan dimensi 0. Oke, itu dia untuk contoh penggunaan dari atau contoh operator overloading pada vektor kelas. Di sini kita lanjut pada slide berikutnya. Dimana pada slide berikutnya di sini ada iterator for a class. Mungkin kita jeda dulu sebentar karena hujannya semakin deras, takutnya suara saya tidak kedengaran. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk pada bagian iterator for a class. Nah, untuk sebuah iterator untuk koleksi menyediakan satu perilaku utama yang mendukung metode spasial bernama next untuk mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi jika ada atau memunculkan pengecualian stop iterasi untuk menandakan bahwa tidak ada elemen lagi. Ada dua cara agar sebuah kelas bisa di looping. Untuk iterator ini ada dua cara. Yang pertama ada menggunakan sintaks next dan iter. Yang kedua dari mendefinisikan len dan juga get item metode. Jadi langsung saja kita masuk pada contohnya. Sebelumnya mungkin saya perjelas dulu bahwa sebuah iterator koleksi itu dia punya satu perilaku utama. Dia mendukung metode spesial yang bernama next untuk mengembalikan nilai selanjutnya dari koleksi jika ada. Kalau tidak ada, dia akan memunculkan pengecualian stop iterasi untuk menandakan bahwa tidak ada elemen lagi. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada contoh kodenya, yang mana di sini ada example creating class iterator using generator syntax. Jadi kita di sini untuk contoh yang pertama, pada kode ini kita akan membuat sebuah kelas untuk implementasi dari penggunaan generator syntax next dan iterasi. Selanjutnya nanti pada slide berikutnya ada contoh dengan mendefinisikan method len dan juga get item. Jadi pertama di sini kita gunakan dulu generator sintaks. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh kodenya. Di sini kita hapus saja yang ini, kita buat ulang kelas sequence iterator. Kemudian kita buat konstruktornya, definite, self, dan sequence. Self, kemudian di sini kita buat juga sebuah nilai K yang dideklarasikan bernilai -1. Sini protected. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita gunakan method def untuk di sini kita menggunakan method next. Kemudian di sini self, dan di sini kita deklarasikan untuk mengembalikan nilai dari elemen selanjutnya atau menampilkan pengecualian dengan stop iterasi. Self K+1
Aduh, maaf. Nah, kemudian if self Ika kurang dari and self maka dia akan mengembalikan self mulai dari sequence itu sendiri. Self Ika. Oke, kalau selanjutnya untuk else-nya dia itu akan menampilkan stop iterasi. Aduh. Kemudian di sini juga kita menggunakan metode iter. Mengembalikan return self. Nah, kemudian di sini kita buat deklarasi datanya dengan nilai di sini saya coba saja 1, 3, 5. Kita coba yang ganjil-ganjil saja biar kelihatan. Kemudian kita lakukan perulangan for i in sequence iterator. Masukkan datanya. Kemudian print i. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita run. Nah, bisa dilihat di sini kita berhasil melakukan iterasi dari nilai yang ada pada data ini, pada list yang bernama data. Oke, jadi di sini kita menggunakan metode next untuk menampilkan iterasinya. Di sini. Yang mana di sini terdapat rise stop iteration untuk menghentikan iterasinya apabila nilai self k-nya ini kurang dari panjang dari sequence-nya. Oke, itu dia. Jadi itu dia untuk iterator class yang menggunakan generator sintaks. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan kelas iterator menggunakan fungsi len dan juga get item. Oke, kita buat di file lain agar bisa dilihat perbedaannya sebentar. Jadi di sini kita akan melakukan implementasi kembali dari fungsi range pada Python. Jadi pada Python itu kan dia ada for i in range 1, 9, 2 print i. Nah, ini dia akan menghasilkan angka dari 1 sampai 9 dengan jaraknya 2. Jadi 1, 3 sampai dengan 7 ya, 9-nya tidak masuk. Nah, jadi pada penggunaan len dan juga get item fungsi ini nanti kita akan melakukan reimplementation dari fungsi ini. Fungsi range. Oke, jadi langsung saja kita buat kelas range-nya. Kemudian kita buat konstruktornya def init self ada start, stop, dan juga step 1. Kemudian if step sama dengan 0, maka kita akan menampilkan pesan error, value error. Step cannot be 0. Jadi stepnya tidak boleh bernilai 0. Oke, selanjutnya ada if stopnya is none, maka start
koma stopnya itu dia sama dengan 0. Juga nilai selanjutnya, jadi untuk startnya bernilai 0 dan stopnya itu akan bernilai start nanti. Oke, selanjutnya ada self length yaitu maksimalnya sama dengan 0, stop dikurang start ditambah step kurang 1. Selanjutnya di sini self start sama dengan start pasti. Dan self stop step ini kita masih protected saja semuanya. Kita ikut juga pada contoh ini step. Oke. Selanjutnya di sini kita mulai menggunakan len method. Dimana di sini dia akan mengembalikan nilai dari panjang ya. Dia akan mengembalikan panjang dari iterasi yang kita buat. Oke. Selanjutnya di sini ada get item method menggunakan self nilai k, yang mana if k kurang dari 0 maka dia akan k ditambah panjang dari panjangnya. Di sini harusnya pakai length saja. Kemudian untuk else-nya sendiri itu dia di sini ada masih perulangan. If tidak 0 kurang dari k lebih dari tidak sama dengan 0, k kurang dari panjangnya length. Oke. Maka dari sini menampilkan pesan error berupa index error. Indeksnya index out of the range. Kemudian ada return self start ditambah k dikali self step. Nah, oke, jadi di sini kita mulai buat objeknya. Dimana objeknya di sini pada contoh dinamakan R, kelasnya R besar, range 8 180 dan 140 5. Tapi di sini nilainya boleh kita ganti ya suka-suka kita. Kemudian kita mencoba untuk menampilkan panjang dari objek R ini. Panjang dari R dengan kita panggilkan len R. Kemudian ini kita hapus dulu. Di sini sepertinya ada error. Oh iya. Nah, jadi sepertinya di sini ada yang salah ya, karena di sini kan harusnya karena lompat 5, harusnya panjang dari R itu tidak 135. Kita coba lihat dulu salahnya di mana. Max 0
stop kurang start, self length, TH. Panjangnya, tapi kan di sini lompat-lompat 5 harusnya dia tidak 136 ini apabila seperti ini saja. Tapi di sini saya bilang bahwa dia akan lompat-lompat 5. Jadi di sini sepertinya ada yang salah dari kode yang saya buat ya. Tunggu sebentar, saya periksa dulu. Oke, kita lanjut. Sepertinya salahnya itu ada di rumus yang ini. Ini kan harusnya seperti ini. Kemudian di sini kita bagi dengan step. Ya, kita bagi 5 berarti ya. Kita coba dulu. Nah, betul. Salahnya itu ada di rumus saat kita meminta panjang dari objek yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut for i in r. Kemudian kita coba print i-nya i agar ada jaraknya. Sudah, kita coba hasilnya itu print. I in r print i kita coba lanjut dulu for i in range 0 sampai 27 print r i n. Ini sebenarnya yang print ini hanya untuk membuat baris baru ya. For i in range, ini kita panggil kelasnya. Kemudian di sini kita coba untuk menampilkan yang nilai tadi 8, 140 dengan stepnya 5. Kemudian print i, oke, kita hapus dulu. Tunggu ya, saya cek dulu agar tidak terlalu lama durasinya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi itu salahnya di sini dikatakan bahwa index of out of the range. Di sini karena indeks pertamanya itu kan akan 0. Nah, di sini tadi harusnya saya kasih sama dengan. Oke. Nah, ini dia. Kita kasih spasi dulu. Coba kita ulang. Oke, kita run lagi. Nah, sudah berhasil tampil. Jadi, untuk yang ini, itu dia akan melakukan perulangan, di mana nilai R ini dia masukkan pada variabel I, kemudian dilakukan perulangan. Jadi, nilai I ini akan menghasilkan nilai-nilai dari objek R ini.
Selanjutnya untuk kode yang ini sendiri, karena di sini tadi kita coba menampilkan panjang dari objek R itu adalah 27, jadi di sini dibuatkan sebuah variabel i dengan nilai dari 0 sampai dengan 27, yang mana nilai i-nya ini akan menjadi indeks dari objek R itu. Jadi R0 itu sama dengan 8, seperti itu. Jadi akan memanggil nilai dari R itu. Jadi nilai i ini hanya akan menjadi indeks. Selanjutnya untuk yang ini, di sini dia berupa perulangan juga. Tadi kita mencoba memanggil kembali kelasnya langsung di sini. Oke, jadi di sini ada satu lagi yang belum kita coba, yaitu kita coba mengakses salah satu nilai dari perulangan ini. Kita coba di sini print elemen ke-10 dari objek R dengan kita panggilkan R ke-10. Berarti dia akan menjadi elemen ke-11 ya kalau kita hitung manual, yaitu 58. Kita coba hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 58 sesuai ya. Nah, itu dia tadi untuk penggunaan len dan juga get item fungsi pada iterator kelas. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yang mana di sini ada inheritance atau pewarisan. Itu pada slide 12. Nah, untuk inheritance sendiri itu dia merupakan cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural dari paket perangkat lunak dengan cara hierarchical fashion. Selanjutnya, fungsi-fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama secara level demi level. Ini dapat dilihat pada gambar di samping ini. Abstraksi berubah dari spesifik ke yang lebih umum saat kita menelusuri hierarkinya dari bawah ke atas. Sementara kalau dari atas ke bawah, dia tentunya dari umum ke spesifik. Inheritance sendiri, dia itu memungkinkan kelas baru yang disebut dengan subclass atau child class atau anak kelas, itu didefinisikan berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi dia didefinisikan dari induk kelasnya. Selanjutnya ada sebuah subclass dapat melakukan spesialisasi pada perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru atau mengoverride, mengganti metode yang sudah ada. Sebuah subclass juga bisa melakukan extend atau memperluas superkelasnya dengan menyediakan metode-metode yang benar-benar baru. Jadi pada konsep pewarisan ini, subkelasnya atau anak kelasnya dia ini bisa mengubah metode yang sudah ada ataupun membuat metode yang benar-benar baru yang tidak ada pada base kelasnya atau induk kelasnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh Python hierarchy exception types. Nah, pada struktur tersebut di sini ada base class yang bertindak sebagai akar utama yang diikuti oleh kelas-kelas exception seperti system access, exception, keyboard interrupt, yang mana di sini semuanya dikelompokkan berbagai jenis kesalahan secara sistematis. Seperti di sini ada arithmetic error yang merupakan induk dari zero division error, sehingga pengembang dapat menangani kesalahan secara kolektif pada level induk atau secara presisi pada level spesifik. Jadi pada konsep inheritance atau pewarisan ini dia ada base class-nya dan juga ada subclass-nya. Jadi kita bisa menangani atau melakukan sesuatu pada kelas yang spesifik tanpa perlu mengakses langsung pada base class-nya. Gitu. Oke, langsung saja di sini ada contoh penggunaannya pada credit card class. Yang mana di sini dia akan membuat dulu kelas credit card, yang mana nanti kelasnya ini akan digunakan pada kelas lain, yaitu predatory credit card. Yang mana predatory credit card ini merupakan anak kelas atau subkelas dari kelas credit card-nya ini. Jadi tentunya pertama kita perlu membuat kelas induknya dulu.
Jadi langsung saja kita buat kodenya. Ini kita hapus saja yang tadi. Ini juga kita bersihkan. Kelas kredit card. Mungkin untuk mempersingkat di sini langsung saja saya lakukan pengkodean tanpa sambil menjelaskan ya agar lebih mempersingkat waktu. Maaf.
Selanjutnya di sini kita menggunakan if name untuk melakukan testing. Kita coba masukkan objek dengan main label kemudian kita coba buat sebuah list kosong, kemudian kita masukkan satu data saja ya, kita coba masukkan datanya menggunakan append credit card, kemudian masukkan nama saya saja ya, saya, Bank BNI, kemudian nama bank, nomor akunnya kita masukkan 1234456, kemudian limitnya kita masukkan limitnya 1000. Oke, kemudian kita lakukan perulangan for val in range sampai 17, kemudian wallet 01 ya, indeks 0 itu kita lakukan pembelian sebanyak charge ini bukan pembelian ya, charge ini dia kalau pembelian ya ini, ini pembayaran, ini dia pembelian. Oke, jadi di sini kita melakukan pembelian, kemudian for C in range. Sini cuma satu ya, jadi in range 1 saya masukkan. Nanti sebentar kita coba masukkan satu data lagi. Dan kita print customer-nya siapa, self, wallet ke C, get customer-nya untuk menampilkan namanya, kemudian nama bank, account-nya, kemudian limitnya, kemudian kita tampilkan balance-nya. Aduh, terlalu banyak. Oke. Wallet ke C, get balance ini lebih dari 100, maka dia bisa melakukan payment atau pembayaran. Tapi kalau kurang dari itu dia sudah terpisah karena dia sudah limit. Make payment 100, print new balance wallet ke C, get balance. Oke, kita kasih enter saja untuk pembatasnya, kemudian kita perbaiki dulu yang ini ada bank dulu ya, bank, kemudian di sini get bank, ini account-nya, kemudian di sini get account.
Lanjut, di sini ada limit. Limit, get limit. Selanjutnya ada balance-nya. Get balance. Oke, itu dia. Kita coba run kodenya. Customer. Get customer. Maaf, ada sedikit typo. Oke, jadi di sini bisa dilihat di sini limitnya kan 1000. Di sini tadi saya masukkan untuk limitnya itu ada 1000. Kemudian di sini dilakukan pembelian sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kode yang ini tadi di sini pertama kita melakukan pembelian dulu menggunakan perulangan yang ini. Jadi melakukan 17 kali pembelian, dengan pembelian pertama itu bernilai 1, 2, 3 sampai dengan 16 karena di sini batasnya 17. Jadi untuk hasil pembelian tersebut dia akan menghasilkan utang sebesar 136. Kemudian di sini dilakukan apabila utangnya lebih dari 100, maka di sini dilakukan pembayaran. Dibayar 100. Jadi dari 136 utang tadi, utangnya sekarang itu sisa 36. Itu dia untuk yang kelas credit card ini. Selanjutnya di sini kita masuk pada bagian anak kelasnya atau subkelasnya, yang mana di sini dia membuat kelas predatory credit card. Oke. Jadi pada anak kelas ini dia itu akan mewarisi konstruktor dari induk kelasnya untuk membuat customer atau nasabah baru. Kemudian dia akan memodifikasi perilaku transaksi belanja tadi dengan mengenakan adanya charge sebesar $5 apabila pembeliannya ditolak. Ya, selanjutnya ada memodifikasi card payment fungsi. Jadi dia akan memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan cara mengenakan bunga pada saldo tagihan yang belum dibayar. Nah, untuk induk kelasnya tadi kan seperti ini. Untuk anak kelasnya dia nanti akan membuat satu metode baru ya. Tidak, di sini dia akan membuat sebuah atribut baru. Kemudian di sini juga dia akan membuat sebuah perilaku baru, yaitu process moon dan juga charge. Jadi di sini kita akan membuat anakan kelasnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya kode di luar video saja karena memori laptop saya juga terbatas kalau mau di video terus. Oke, sudah, kita lanjut. Kita lihat di sini hasil kodenya. Tadi ini dia untuk kodenya, kemudian kita run. Nah, dapat dilihat jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa dia di sini memodifikasi perlakuan yang ada dengan menambahkan punishment pada saat pembelian ditolak sebesar 5. Nah, ini theft charge. Jadi dia mengubah metode yang ada. Kalau tidak berhasil,
dia akan tambah 5. Nah, di sini dilakukan pembelian sebesar 20.000, sementara di sini itu batasnya hanya limitnya itu 1.000. Jadi kan pembeliannya akan ditolak. Saat pembeliannya ditolak, maka balance-nya atau utangnya bertambah menjadi, mana tadi kodenya? 5. Nih. Kemudian di sini juga ada bunga per bulannya, yang mana bunga per bulannya untuk akun yang ini itu sebesar 0,0852. Jadi di sini kita coba panggilkan juga metode proses per bulannya. Kemudian setelah kita panggilkan itu, kita coba menampilkan utangnya atau balance-nya itu, maka dia akan bertambah. Ini dia. Jadi sekarang utangnya itu menjadi 5,0333. Oke. Jadi itu untuk penggunaan pewarisan kelas atau inheritance class. Jadi dia bisa merubah ataupun menambahkan metode baru yang ada sebelum merubah metode yang ada pada induknya tadi ataupun menambahkan metode yang benar-benar baru. Tuh. Selanjutnya di sini ada juga contoh lain pada progression, yang mana dia di sini itu menghasilkan urutan umum, terus dia menggunakan generator sintaks next dan juga iter, dan juga nanti dia akan menghasilkan 3 anak kelas baru, yaitu arithmetic progression, geometric, dan juga Fibonacci. Karena dia di sini merupakan salah satu contoh dari inheritance class juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya jelaskan saja, tidak perlu kita kode ulang. Yang mana di sini untuk induk kelasnya dia akan menghasilkan nilai ataupun urutan nilai progression dari 0 sampai 9, karena dia di sini itu startnya dari 0, di sini startnya dari 0, kemudian untuk penambahannya di sini dia itu menambahkan 1. Jadi dia untuk urutan angka ini dia hanya akan plus 1 plus 1. Jadi 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1. Jadi terus di sini dia memanggil print progression-nya itu batasnya sampai 10. Jadi dia akan menampilkan sebanyak 10 angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saja. Karena dipanggil metode print progression-nya sampai 10. Oke, selanjutnya untuk anak-anak kelasnya di sini seperti yang dikatakan sebelumnya, dia ada 3. Yang pertama ada arithmetic progression, yang kedua ada geometric progression, dan yang ketiga ada Fibonacci progression. Untuk yang arithmetic progression ini dia akan di sini dia tambahkan nilai incrementnya plus 2. Startnya dia sama dari 0, kemudian karena dia ambil metode dari induknya, jadi di sini dia masih pakai juga print progression, yang mana di sini dia panggil 10 pertama. Jadi di sini dia akan menampilkan 10 deret angka dengan increment 2. Jadi dia 0 tambah 2, 2 tambah 2, dan seterusnya sampai dengan angka ke 10. Oke, itu dia untuk arithmetic progression-nya. Selanjutnya untuk geometric progression-nya dia di sini dia mengalihkan angkanya dengan 2. Nah, untuk startnya di sini dia ganti menjadi mulai dari 1. Kemudian untuk nilainya nanti akan dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya berupa deret 1, 2, 4, 8, 16, sampai seterusnya sampai angka ke 10. Nah, untuk yang Fibonacci progression-nya, di sini dia agak sedikit rumit menurut saya. Nah, jadi di sini untuk Fibonacci progression-nya dia buat default-nya itu dimulai dari angka 0 dan angka keduanya itu bernilai 1. Nah, kemudian dia itu nanti di bagian sini untuk angka berikutnya itu dia berupa nilai dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi 0 tambah 1, 1. Kemudian angka sebelumnya ini diingat menjadi angka pertama, dan angka yang hasil penjumlahan tadi diingat menjadi angka kedua. Jadi penjumlahan berikutnya berupa 1 tambah 1, yaitu 2. Nah, di sini dia coba mengganti angka defaultnya menjadi dimulai dari angka pertamanya itu 4 dan angka keduanya itu 6.
Jadi di sini dia menghasilkan nilai ketiga itu 10, yang mana nilai kedua tadi menjadi nilai pertama dan nilai ketiga tadi menjadi nilai kedua. Jadi 6 tambah 10, 16, begitu terus sampai dengan nilai ke-10. Itu dia untuk contoh inheritance atau pewarisan pada progression yang menampilkan urutan angka. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu abstract class. Yang mana kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai cetak biru atau blueprint template untuk kelas-kelas lainnya. Maksudnya kelas ini bukan hasil akhir melainkan kerangka dasar yang menentukan standar bagi kelas-kelas lainnya. Kelas abstrak adalah sebuah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah sebuah metode yang memiliki deklarasi, nama, dan parameter, tetapi tidak memiliki implementasi. Jadi pada kelas abstrak ini dia tidak ada implementasinya, tapi dia tetap punya nama kelas dan juga parameter-parameternya. Selanjutnya ada kelas abstrak ini dia tidak dapat diinstansiasi, ia membutuhkan subclass untuk menyediakan implementasi. Jadi kan tadi dibilang bahwa dia tidak bisa atau dia tidak memiliki deklarasi. Nah, untuk deklarasinya ini dia nanti diimplementasikan di anak kelasnya. Selanjutnya, kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka API yang disederhanakan sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Python menyediakan kelas abstrak untuk mendeklarasikan abstrak base class atau ABC yang dapat diwarisi oleh kelas anaknya. Itu dia untuk penjelasan dari abstrak class. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada contoh penggunaan atau implementasi kelas abstrak. Jadi mungkin langsung saja kita coba salah satunya yang ini. Nah, untuk yang ini nanti karena dia memberikan contoh error penggunaannya, jadi nanti kita jelaskan saja. Kita coba yang ini. Oke, di sini kita import dulu abstract base class ABC. From ABC import ABC abstract method class abstract method. Nah, kemudian kita buat kelas abstraknya abstract class example kurung ABC. Kemudian di sini ada konstruktornya juga dan nanti di sini ada parameternya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Dia ini ada parameternya, ada atributnya maksud saya, tapi tidak ada deklarasinya. Self value sama dengan value. Kemudian di sini dia menggunakan super init, yang mana biasanya super init ini digunakan untuk mengambil atribut-atribut dari kelas induknya. Oke, kemudian di sini kita gunakan abstract method def do something. Yang isinya itu pas, tidak ada. Oke, kemudian di sini kita buat kelas anakannya atau anak kelasnya do add 42. Kemudian kita panggil kelasnya abstract class example. Kemudian di sini kita buatkan metode untuk do something-nya. Hapus dulu yang ini. Di sini dia value-nya ditambahkan 42. Kemudian kita buatkan objeknya x. Kita gunakan kelasnya do add 42. Kemudian di sini coba kita ganti jadi angka 6. 6 tambah 42 nantinya hasilnya akan 48. Kita coba tampilkan hasilnya, print x do something. Oke. Hapus dulu.
Nah, hasilnya adalah 48. Jadi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa abstrak kelas ini dia itu akan diinisialisasi pada anak kelasnya di sini. Jadi, untuk di sini itu tidak ada implementasinya. Jadi, makanya di sini digunakan pas. Kemudian di sini kita sudah coba untuk menambahkannya. Bisa kita gunakan 42 ditambah 6 jadinya 48. Itu dia untuk salah satu contoh penggunaan abstrak kelasnya. Selanjutnya di sini ada contoh penggunaan abstrak kelas untuk mendefinisikan kembali metode di kelas anaknya. Nah, di sini dia menggunakan kelas animal ABC. Kemudian di sini ada method move, tapi dia tidak ada isinya atau tidak diimplementasikan. Kemudian dia nantinya akan diimplementasikan pada kelas anaknya, yaitu dinamakan di sini kelas human. Yang mana pada kelas ini itu ada satu metode baru, yaitu method move. Tidak, ini adalah metode dari induknya tadi, yaitu method move. Kemudian method move-nya ini ada sebelumnya di sini terdapat dua kelas anaknya. Yang pertama ada kelas human, dan yang kedua ada kelas di sini dibuat banyak kelas berdasarkan dari jenis hewannya. Jadi setiap hewannya itu dibuatkan kelas untuk didefinisikan jenis pergerakannya. Jadi sini ada kelas human, snack, dog, lion. Ya, itu saja, ada 4 kelas anak dari kelas animal ini. Yang mana setiap kelasnya ini dia itu menggunakan metode dari kelas induknya, yaitu kelas animal, yaitu method move. Kemudian di sini coba diakses dan ditampilkan move dari masing-masing anak kelasnya tersebut. Tapi di sini terdapat error pada baris 44 ya di sini. Untuk L animalnya ini dia error karena dia tidak bisa menginisiasi abstrak kelasnya. Jadi dia itu harus diakses melalui anak kelasnya. Makanya di sini dia terdapat error karena di sini yang diakses itu adalah kelas induknya, yaitu abstrak kelasnya. Jadi abstrak kelasnya ini tidak bisa diakses langsung, dia itu harus diakses dari anak kelasnya tadi. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dia itu tidak diimplementasikannya pada anak kelasnya. Jadi tidak bisa diakses langsung, makanya pada kode yang ini itu terdapat error. Oke, itu saja untuk contoh dari abstrak kelasnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan namespace dan juga object orientation. Yang mana untuk kelas namespace ini dia itu include atau mengandung semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam badan definisi kelasnya. Seperti tadi untuk credit card, yang ini ada berisi fungsi-fungsi standar seperti make payment, get balance, dan juga charge-nya. Semua objek kartu kredit biasa akan merujuk ke ruang ini untuk tahu cara bekerja. Selanjutnya, untuk gambar yang B ini, dia itu berupa class namespace of predatory credit class. Jadi dia adalah fungsi yang ada pada kelas predatory credit card saja. Sementara untuk gambar yang ketiga ini, dia itu adalah ruang khusus milik satu objek nyata. Jadi tadi kan kita sudah coba yang credit card ini. Ini dia untuk seluruh deklarasi yang ada pada kelas induk, yaitu credit card. Nah, yang ini yang ada pada predatory credit card saja, tidak mencakup fungsi yang ada pada kelas induknya. Nah, sementara untuk yang ini, itu dia tadi kan kita sudah coba deklarasikan ya. Apa saya sudah hapus? Ya, saya sudah hapus. Tapi itu isi dari objek-objek yang ada pada kelas predatory credit card-nya tadi. Jadi kalau misalnya tadi kita input nama saya itu Thalia, terus banknya Bank BRI, maka isinya itu di sini Thalia dan di sini Bank BRI, dan selanjutnya sesuai inputan
pada objek. Itu dia untuk namespace object orientednya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu swallow and deep copying, yang mana terdapat perbedaan metode pada copy data, yaitu ada 3 jenis, ada alias, yang kedua ada swallow copying, dan yang ketiga ada deep copying. Yang pertama itu ada metode, pada gambar ini itu dia metode alias. Nah, untuk metode alias ini dia memberikan nama baru untuk data yang sama. Jadi, dia akan terjadi perubahan pada kedua data. Jadi, apabila paletnya berubah, maka semuanya akan berubah karena mereka berbagi memori lokasi yang sama. Jadi sebenarnya mereka adalah satu benda dengan dua nama panggilan yang berada pada satu memori yang sama, karena sebenarnya mereka sama, cuma nama panggilannya yang berbeda. Itu dia untuk alias ini. Jadi dia hanya membuatkan nama berbeda dari satu data itu. Jadi kalau satu data diubah, data satunya juga ikut berubah karena cuma namanya yang berbeda tapi isinya itu sama. Oke, selanjutnya ada yang kedua, ada swallow copy of a list of color. Jadi di sini dia contoh copy data menggunakan metode swallow copy, yang mana di sini kita dapat menambahkan dan menghapus elemen dari palet dengan tidak merubah warm tones-nya. Tapi kita tidak bisa mengedit color instant from dari palette list-nya, karena itu akan berpengaruh pada warm tone color. Jadi kesimpulannya untuk yang swallow copy ini, karena dia sudah copy datanya, jadi pada data barunya ini kita bisa edit, tapi data yang lamanya ini tidak akan berpengaruh. Oke, itu dia untuk swallow copy. Selanjutnya untuk deep copy-nya. Pada deep copy ini kita salinan barunya merujuk pada objek-objek miliknya sendiri yang sudah disalin dari versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori yang benar-benar terpisah untuk kedua salinan tersebut. Nah, kedua salinan dapat dimodifikasi secara mandiri tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk yang deep copy ini, dia karena salinannya berada pada memori yang benar-benar terpisah pada data aslinya, maka saat dirubah mereka tidak saling mempengaruhi. Mungkin sedikit saya ralat pada bagian swallow copying tadi, itu dia kita bisa menambahkan atau menghapus dari elemen palet tanpa mempengaruhi yang warm tone. Tapi kita tidak bisa mengubah isi objek warna di dalam list palet tanpa mempengaruhi warna di warm tones-nya. Jadi meskipun mereka ada di list yang berbeda, tapi masih ada hubungan alias yang tidak langsung. Contohnya misalnya palet 01 dan warm tone 01 merujuk pada objek yang warna yang sama. Tuh. Jadi dia masih ada hubungannya. Sementara kalau untuk yang deep copy itu sendiri, dia itu benar-benar berada pada memori yang berbeda. Jadi kalau diedit pun tidak saling mempengaruhi. Sementara kalau ini kan dia untuk colornya masih pada lokasi yang sama. Jadi dia masih saling mempengaruhi untuk bagian colornya. Oke, itu saja untuk pembahasan materi
mengenai Object Oriented Programming menggunakan Python. Selanjutnya, saya akhiri saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada tugas video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.